Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Ratnawati, NIM 6101418096 dari PJKFC. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga. Di dalam psikologi olahraga ada sikap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap itu sendiri yaitu respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Stimulus itu adalah rangsangan, jadi bisa disebut juga dengan respon. Jadi seorang manusia itu memiliki respon serta rangsangan untuk bertindak sesuai kemauannya. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi yang pertama ada utilitarian, yaitu memberikan kita pendekatan umum untuk kecenderungan menghindar. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan yaitu membantu orang mengatur dan menafsirkan informasi baru. Setiap manusia pasti memiliki pengetahuan. Yang ketiga yaitu ego defensif, yaitu sikap dapat membantu orang melindungi harga dirinya. Yang keempat yaitu nilai ekspresif. Nilai ekspresif biasanya digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai atau keyakinan utama. Selanjutnya, di dalam sikap terdapat struktur. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua yaitu afektif. Afektif itu menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga yaitu konatif. Konatif itu menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Jadi tiga struktur itu saling berketerkaitan dalam sikap manusia. Selanjutnya, cara mengukur sikap, skala Thurston, Likert, dan Osgood. Yang pertama, skala Likert. Biasanya skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat seseorang dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contohnya, preferensi. Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Itu contoh skala Likert. Yang kedua, skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang terbentuk skala interval. Contohnya, skala penilaian model Thurston yaitu digunakan untuk menyatakan tidak relevan atau menyatakan sangat relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu skala diferensial atau skala Osgood, yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terdapat di bagian kiri garis atau sebaliknya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Di dalam diri manusia terdapat faktor yang dasar dalam olahraga, yaitu yang pertama, sifat dasar. Yang kedua, lingkungan prenatal. Yang ketiga, perbedaan individual. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, motivasi. Sikap dasar tersendiri merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Jadi itu sikap dasar itu terjadi dari kecil, dari dini, yang diwarisi dari ayah ibunya.
Sifat dasar tersebut terbentuk pada konsepsi, yaitu saat terjadi pembuahan benih. Yang kedua yaitu lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio dalam lingkungan prenatal. Pada periode prenatal ini, individu mendapat pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu. Perbedaan individual dan perorangan. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses sosialisasi. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan tersebut adalah situasi dan kondisi di sekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasi dan dapat dibedakan atas lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, serta lingkungan sosial. Selanjutnya motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam individu yang menggerakkannya untuk berbuat sesuatu, dibedakan menjadi dua, yaitu dorongan dan kebutuhan. Jadi motivasi itu bisa didapatkan dari contohnya dari teman, sahabat, kayak gitu, dari orang tua, kayak gitu, untuk memotivasi diri kita sendiri. Selanjutnya ada teori beralasan dan teori terencana. Teori beralasan itu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Ini terutama digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku mereka yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama dari tindakan beralasan adalah untuk memahami perilaku sukarela individu dengan memeriksa motivasi dasar yang mendasari untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam ilmu psikologi, teori terencana adalah teori yang mengaitkan keyakinan dan perilaku seseorang. Teori perilaku terencana yaitu teori tersebut menyatakan bahwa sikap, norma subjek, dan kontrol perilaku yang dirasakan bersama-sama membentuk niat dan perilaku individu. Konsep tersebut diusulkan oleh Isaac Azen untuk meningkatkan kekuatan prediksi oleh teori tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan. Ini telah diterapkan pada studi tentang hubungan antara keyakinan, sikap, niat perilaku, dan perilaku di berbagai bidang seperti periklanan, hubungan masyarakat, kampanye, periklanan, perawatan kesehatan, manajemen olahraga, dan berkelanjutannya. Model transteoretikal dari perubahan perilaku adalah teori terapi integratif yang menilai kesiapan individu untuk bertindak pada perilaku baru yang lebih sehat dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk membimbing individu. Model terdiri dari konstruksi seperti tahapan perubahan, proses perubahan, tingkatan perubahan, efikasi diri, dan keseimbangan keputusan. Strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Yang pertama, ada sikap disiplin. Ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya untuk merasuk menjadi tanggung jawab. Nah, setiap manusia itu harus memiliki sikap disiplin. Dalam olahraga, itu sikap disiplin itu perlu dan itu penting. Yang kedua yaitu tanggung jawab, yakni nilai dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk yang bersusila yang selalu mempertimbangkan tinggi rendahnya akhlak. Setiap manusia harus memiliki tanggung jawab, yaitu soalnya tanggung jawab tersebut itu mencerminkan diri kita sendiri. Kalau kita tanggung jawab, pasti seseorang itu semakin bisa mempercayai kita. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah nilai dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk yang bersusila
yang selalu mempertimbangkan tinggi rendahnya akhlak. Setiap manusia harus memiliki sifat tanggung jawab, karena tanggung jawab tersebut itu membuat orang lain bisa mempercayai diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama itu sendiri merupakan sikap yang selalu tertanam, khususnya pada jenis olahraga yang berkelompok. Pada prakteknya, hal ini akan membentuk anak menjadi sosok yang bisa bekerja secara bersama-sama. Yaitu dalam olahraga pasti harus ada kerjasama. Contohnya dalam permainan sepak bola, basket, voli, itu kan suatu permainan kelompok, jadi harusnya harus ada kerjasama. Yang keempat, sikap toleransi atau berbagi. Ini suatu sikap yang pada prakteknya selalu mempertimbangkan orang lain sebagai pihak yang harus dihormati dan dihargai perbedaannya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menghormati dan menghargai pendapat seseorang, walaupun pendapat seseorang itu berbeda dengan pendapat kita. Jadi bagaimana kita menyikapi pendapat orang tersebut, itu yang disebut dengan toleransi. Yang kelima yaitu sportivitas. Ini salah satu sikap penting yang selalu menjunjung tinggi moral dan menerima kenyataan secara lapang. Jadi kalau dalam olahraga itu ada suatu pertandingan, kita harus sportif. Dikarenakan apa? Kita kalah menang dalam suatu pertandingan itu udah biasa. Jadi kita nggak boleh dendam, nggak boleh dengki, kita nggak terima, itu kesalahan besar. Soalnya dalam olahraga itu harus ada sportivitas. Ya, sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.